wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indonesia dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait hambatan pendengaran. Sebelum itu, ingin kami perkenalkan diri kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ini Dewa Zakaria, ada saya sendiri Jumala Husna dan juga Siti Martaya. Artikel yang kami ambil itu berjudul Factors Associated with Lack of Diagnosis and Rehabilitation of Congenital Hearing Loss in Indonesia, a Multicenter Study. Nama penulisnya si Slavskis dan kawan-kawan. Nama jurnalnya itu International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Volumenya 136 dan diterbitkan pada tahun 2022 dengan database tempat artikel ditemukan, PubMed, dan jenis artikelnya adalah research article. Nah, jadi dalam artikel ini tujuannya penulisannya itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor gangguan pendengaran bawaan di Indonesia. Nah, ini dilakukan dengan metode analisis multicenter dan retrospektif, di mana nanti diberikan kuesioner kepada pasien di 23 rumah sakit di Indonesia yang ada di 17 provinsi. Nah, dari artikel ini itu ditemukan bahwa gangguan pendengaran bawaan anak-anak itu dilihat dari riwayat keluarga, konsumsi obat-obatan, terus paparan akan infeksi TORS selama kehamilan, terus juga dipengaruhi sama tingkat pendidikan ibu, pekerjaan, dan metode pembayaran ketika anak melakukan rehabilitasi. Baik, masuk ke analisis penyebab hambatannya. Yang paling signifikan itu adalah faktor lingkungan dari pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu saat masa kehamilan. Faktor ini tuh penting karena dari semua kasus gangguan pendengaran bawaan anak itu, faktor obat-obatan ini menyumbang sebanyak 34% kasus. Nah, biasa tuh obat-obat yang dikonsumsi ibu selama kehamilan itu ada obat analgesik, anti hipertensi, anti kanker, terus juga ada anti analgesik. Nah, jadi itu tuh semua bisa berpengaruh sama kondisi janin. Selain itu juga ada faktor prenatal pada bayi, yaitu melalui infeksi TORS yang dialami oleh ibu. Itu juga bisa menular ke janin yang ada di dalam kandungan ibu. Infeksi yang sering ditemukan itu ada rubella sama toxoplasmosis. Terus juga di sini penelitian ini juga didukung bahwa penyebab gangguan pendengaran bawaan yang dilakukan anak dapat terjadi melalui infeksi intrauterin prenatal. Terus juga di penelitian ini disebutkan bahwa adanya hubungan tingkat pendidikan ibu dan usia pada masa anak-anak diagnosis dengan gangguan pendengaran bawaan yang dialami oleh anak. Nah, implikasi dalam penelitian ini, konsumsi obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan itu harus dikurangin, dan ibu tuh harus aware sama pemeriksaan berkala dan pencegahan infeksi TORS juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dari implikasi penelitian ini. Selanjutnya ada dalam analisis dampak hambatan pendengaran. Jadi berdasarkan artikel ini, dampak pendengaran bawaan pada anak itu sangat besar ya terhadap perkembangan hidup anak. Nah, penelitian itu menjelaskan bahwa apabila gangguan pendengaran tidak terinfeksi dan ditangani sejak dini itu, maka kondisinya akan dapat menurunkan kualitas hidup anak. Nah, dampak utama yang muncul adalah keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa, karena anak kesulitan menerima rangsangan suara yang menjadi dasar dalam mereka belajar berbicara. Akibatnya kemampuan komunikasi anak menjadi terhambat dibandingkan anak seusianya. Selain itu, hambatan pendengaran juga berdampak pada perkembangan sosial dan kognitif, di mana anak itu akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga kondisi itu dapat
menyebabkan anak itu merasa terisolasi, kurang percaya diri, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dari sisi kognitifnya, keterbatasan akses terhadap informasi suara dapat menghambat proses berpikir, pemahaman, serta perkembangan intelektual anak karena merasa kehilangan banyak stimulus penting selama masa pertumbuhan. Dampak lainnya juga terlihat pada bidang akademik, di mana dalam artikel ini anak dengan gangguan pendengaran yang tidak ditangani itu beresiko mengalami prestasi belajar yang rendah. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran di sekolah itu banyak bergantung pada instruksi verbal dari guru, diskusi kelas, dan kemampuan menyimak. Jika anak tidak memperoleh alat bantu dengar, terapi, atau intervensi yang tepat, maka mereka akan mengalami kesulitan pembelajaran secara optimal. Akibat jangka panjangnya, peluang pendidikan dan perkembangan masa depannya juga akan terganggu. Maka dari itu, artikel itu menekankan pentingnya deteksi dini melalui program screening pendengaran bayi baru lahir dan pemberian rehabilitasi secara rutin. Nah, penanganan sejak awal ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan secara sosial, kognitif, dan akademik anak, sehingga mereka bisa memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Selanjutnya yaitu relevansi bagi calon guru SD dan kelas inklusif. Strategi dan akomodasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan cara pembelajaran yang terstruktur, memberi kelas artikulasi saat berbicara, memanfaatkan media visual, penggunaan ilustrasi, penggunaan bahasa sederhana, dan memastikan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Adapun dalam artikel ini dipengaruhi oleh faktor setelah kelahiran, tetapi juga sejak masa kehamilan seperti infeksi TORCH, penggunaan obat ototoksi, serta faktor riwayat keluarga. Hal ini mengubah pandangan kami bahwa hambatan belajar pada anak tidak selalu terlihat secara langsung di kelas, tetapi bisa berasal dari faktor medis. Artikel ini memiliki keterbatasan karena lebih fokus pada aspek kesehatan dan faktor risiko. Serta belum mengkaji secara dalam implementasi dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, khususnya terkait strategi pembelajaran inklusif. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar sekolah dan guru meningkatkan pemahaman tentang pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran, menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan, serta mengembangkan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan inklusif agar semua siswa, termasuk yang memiliki hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu kekuatan dan keterbatasan artikel. Itu penelitian ini memiliki beberapa kekuatan yang cukup menonjol, di mana pertama itu penelitian ini dilakukan dengan cakupan wilayah yang luas karena melibatkan 23 rumah sakit 17 provinsi di Indonesia, sehingga data yang diperoleh itu lebih representatif untuk menggambarkan kondisi hambatan pendengaran kongenital di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan juga cukup besar, yaitu 535 anak dengan hambatan pendengaran kongenital, sehingga hasil penelitian memiliki kekuatan statistik yang lebih baik. Selain itu, diagnosa gangguan pendengaran dikonfirmasi menggunakan pemeriksaan BERA atau Brain Expert Auditori, sehingga validitas diagnosa lebih terjamin. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga data yang dibutuhkan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik. Kekuatan lainnya yaitu penelitian ini tidak hanya meneliti faktor medis, tetapi seperti TORCH, penggunaan obat ototoksi, dan faktor keturunan, tetapi juga faktor sosial seperti pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan sistem pembiayaan rehabilitasi. Hal ini membuat hasil penelitian lebih komprehensif dalam menjelaskan keterlambatan diagnosis dan penanganan anak dengan hambatan pendengaran. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di mana desain penelitian yang digunakan adalah retrospektif form, sehingga data sangat bergantung pada ingatan responden saat wawancara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan critical bias, misalnya orang tua lupa riwayat penggunaan obat, infeksi saat kehamilan, atau waktu pertama kali anak terdiagnosis. Lalu penelitian ini juga tidak meneliti secara rinci jenis, dosis, atau serta lama penggunaan obat-obatan atau jamu selama kehamilan, sehingga hubungan sebab akibat antara faktor tersebut dengan gangguan pendengaran belum dapat dipastikan. Nah, selain itu
meskipun melibatkan banyak rumah sakit, tapi sampelnya itu hanya dari beberapa pasien aja gitu, jadi tidak mewakili keseluruhan anak-anak. Baik, yang terakhir itu kesimpulan dan refleksi. Artikel ini terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, mulai dari kondisi saat dalam kandungan seperti infeksi, TORS, penggunaan obat, otopsi, dan herbal, hingga faktor riwayat keluarga. Dampak dari gangguan pendengaran juga cukup kompleks karena tidak hanya mempengaruhi kemampuan mendengar, tetapi juga perkembangan bahasa, kognitif, sosial, dan emosional anak. Pengetahuan tentang gangguan pendengaran ini akan mempengaruhi praktik nanti yang akan dilakukan. Ketika melaksanakan praktik nanti mengajar, kami akan lebih peka dalam mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan menyimak serta berusaha menciptakan pembelajaran yang inklusif dengan menggunakan metode dan media yang mendukung, seperti penggunaan visual, pengembangan instruksi, dan komunikasi yang jelas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Ada apa yang ingin bertanya? Yang baik, Feris. Saya Tracy dari kelompok 13 ingin bertanya, menurut pendapat kelompok kalian, mengapa deteksi dini gangguan pendengaran di bawaan itu sangat penting dilakukan pada anak? Sama-sama dulu jawabannya. Saya ingin bertanya juga, menurut kelompok kalian, apakah bagaimana pengaruh pendidikan ibu terhadap waktu diagnosis gangguan pendengaran pada anak? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Felis. Tadi Felis tanya ya, kenapa deteksi dini gangguan pendengaran bawaan itu sangat penting dilakukan anak-anak. Menurut kami, deteksi dini itu penting karena semakin cepat gangguan pendengaran diketahui, maka semakin cepat pula anak mendapatkan penanganan seperti alat bantu dengar, terapi bicara, atau rehabilitasi. Hal ini dapat mencegah keterlambatan perkembangan bahasa, komunikasi, dan kemampuan belajar anak. Nah, selain deteksi dini ketika anaknya sudah lahir, deteksi dini dari masa kehamilan ibu itu juga perlu dilakukan karena kan sesuai dengan pemaparan tadi, faktor yang paling utamanya itu kan adalah faktor konsumsi obat-obatan selama masa kehamilan ibu. Jadi deteksi dari saat bayi masih di dalam kandungan ibu juga penting. Akan dijawab. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saya, itu bagaimana pengaruh pendidikan ibu terhadap waktu diagnosis gangguan pendengaran anak. Jadi menurut kami, tingkat pendidikan ibu itu berpengaruh besar karena ibu dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang tumbuh kembang anak dan tanda-tanda gangguan pendengaran, sehingga lebih cepat untuk membawa anaknya ke tenaga medis untuk melakukan deteksi dari awal. Apa terjawab? Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini ada daftar utama yang kami gunakan juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.